Halo, jumpa lagi dengan saya dalam studi Al-Quran. Ketika muncul aksi terorisme, sering kita mendengar slogan rahmatan lil alimin atau Islam agama damai. Ini sering sekali disuarakan. Nah, untuk itulah kita akan coba melihat ayat-ayat perang yang ada dalam Al-Quran. Ini sekaligus menjawab slogan tersebut. Nah, maka studi Al-Quran kita kali ini merupakan studi tentang ayat-ayat Al-Quran, dan ini merupakan sebuah telaah logis. Sebenarnya tema ini pernah kami ulas dalam blog kami, ya. Silakan Anda cari sendiri. Sekarang kita akan melihat ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Sebelumnya kita akan memahami, kita akan satukan konsep kita, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat perang tersebut. Yang dimaksud dengan ayat perang adalah ayat di mana di dalamnya terdapat kata dasar perang dan juga jihad. Nah, tapi tidak hanya sebatas pada dua kata dasar ini. Ada kata turunannya, misalnya seperti berperang, peperangan, memerangi, berjihad, perangilah, dan lain sebagainya. Nah, karena Al-Quran itu dikenal sebagai wahyu Allah, maka ayat-ayat perang ini merupakan perkataan Allah sendiri. Nah, dari sinilah kalau kita menggali dalam Al-Quran, maka akan ditemukan sekitar 124 ayat perang, ya. Ini tersebar dalam 24 surah. Ya. Dalam surah-surah Makkiyah itu ada 6 surah dengan 8 ayat. Sedangkan surah Madaniyah itu ada 18 surah dengan 116 ayat. Ya. Sebenarnya jumlah ayat-ayat perang ini bisa lebih banyak jika kata-kata yang memiliki makna yang kurang lebih sama dengan perang itu juga dimasukkan. Misalnya ada kata serang, ada kata tempur, penyerangan, diserang, pertempuran, bertempur. Kalau kata-kata ini dimasukkan juga, maka jumlah ayat-ayat perang itu akan bertambah banyak. Tetapi kami tidak mau memasukkan itu. Kita lebih konsisten pada dua kata dasar, perang dan jihad. Nah, sekarang kita akan coba mendalami konteks waktu dari ayat-ayat perang tersebut. Setidaknya ada dua konteks waktu dari ayat-ayat perang ini, yaitu waktu lampau dan juga waktu kini. Yang dimaksud dengan waktu lampau itu adalah masa sebelum Muhammad. Jadi ayat-ayat tersebut mau menggambarkan peperangan yang terjadi sebelum Muhammad. Misalnya pada masa Musa, pada masa Daud, pada masa Sulaiman, dan lain sebagainya. Nah, ayat perang dalam konteks waktu lampau ini ada 5 ayat. Dalam surah Makkiyah itu ada 3 ayat, sedangkan Madaniyah hanya 2 ayat. Nah, sekarang kita akan melihat konteks masa kini itu artinya peperangan yang terjadi pada masa Muhammad. Ini ada 119 ayat. Surah Makkiyah hanya terdapat 5 ayat. Sisanya ada pada surah Madaniyah. Paling banyak itu ada dalam surah At-Taubah. Dari sini kita akan bisa dapat membuat kesimpulan bahwa pesan perang itu sangat kuat. Ya, pesan perang. Karena jumlahnya sangat banyak pada masa Muhammad. Dan ini mau menunjukkan
perang itu menjadi satu hal prioritas dalam Islam. Nah, dari ayat-ayat perang kita dapat menemukan jenis ayatnya. Kami membagi dalam 3 jenis ayat-ayat perang, yaitu keadaan atau situasi, aktivitas, dan juga perintah. Jenis keadaan itu tampak dalam kata peperangan, perang. Nah, di sini ada 31 ayat. Sedangkan jenis aktivitas itu tampak pada kata berperang, memerangi, diperangi, dan lain-lainnya. Nah, jenis ayat perang untuk aktivitas ini ada 84 ayat. Sedangkan jenis perintah dalam ayat perang ini itu tampak dalam kata perangilah, berjihadlah, berperanglah, dan lain sebagainya. Ini ada 22 ayat. Apa dampak dan sasaran dari perang yang ada dalam ayat-ayat perang tersebut? Kalau kita membaca ayat-ayat perang itu, tampak jelas bahwa perang itu adalah suatu kewajiban dalam Islam. Kenapa? Karena itu disuarakan langsung dari Allah. Dengan kata lain, perang itu dikehendaki oleh Allah. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup, maka ya perang itu menjadi satu kewajiban. Perang menjadi satu kewajiban itu tampak dalam surah kedua ayat 216 dan juga 264, atau dalam surah keempat ayat 77 dan juga surah 8 ayat 72. Dari 4 surah ini tampak bahwa perang itu adalah suatu kewajiban. Sasaran perang itu adalah orang kafir. Yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang non-Islam. Jadi orang Kristen, orang Yahudi. Nah, ini menjadi sasaran perang bagi orang Islam. Selain orang kafir, sasaran perang itu adalah juga orang musyrik, orang fasik, dan juga orang munafik. Nah, apa dampak dari perang? Perang yang disuarakan oleh Allah ini memiliki 2 dampak, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, dampaknya itu adalah rampasan perang. Orang Islam akan mendapatkan rampasan perang. Dengan rampasan perang itu, ia akan dapat menghidupi hidupnya dan juga keluarganya. Ya. Jadi di sini ada nilai ekonominya ya dari perang tersebut. Nah, dampak jangka pendek tentang rampasan perang ini itu dapat kita temukan dalam surah-surah berikut ini ya. Surah ketiga ayat 161, surah 8 ayat 1, ayat 41 dan juga ayat 69, atau surah 48 ayat 19 dan juga ayat 20. Ya. Dari 6 surah tersebut nampak salah satu dampak dari perang itu adalah rampasan perang. Malah ada satu surah diberi judul dengan rampasan perang, yaitu surah ke-8. Dampak jangka panjang itu adalah jaminan masuk surga. Karena dalam peperangan itu, kalau kamu mati, kamu akan masuk surga dan mendapat jaminan kenikmatan. Ada banyak kenikmatan dalam surga. Salah satunya adalah kenikmatan seksual, ya. Akan dilayani oleh bidadari. Nah,
jaminan masuk surga dari sebagai dampak perang ini itu tampak dalam surah-surah berikut ini, ya. Keempat surah ini, keempat ayat ini mau menggambarkan bahwa perang yang disuarakan oleh Allah itu memiliki dampak jaminan masuk surga. Nah, dari uraian di atas, kita sampai pada satu kesimpulan logis. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, maka perintah perang itu adalah kehendak Allah. Atau dengan kata lain, perang itu dikehendaki oleh Allah. Itu. Karena Al-Quran adalah kitab yang jelas, maka perintah perang juga jelas. Tidak perlu ditafsirkan lain lagi. Jelas, perang ya perang. Itu. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup, maka perang adalah kewajiban bagi umat Islam. Al-Quran adalah tuntunan, ya, tuntunan hidup. Jadi kalau Allah memerintahkan ini, maka umat Islam wajib melaksanakannya. Nah, dari 3 premis ini dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama perang. Jadi ini bertentangan dengan slogan rahmatan lil alamin. Terhadap kesimpulan tersebut, sering kita mendengarkan rasionalisasi dari umat Islam. Ya. Setidak-tidaknya ada 2 rasionalisasi yang dikemukakan oleh umat Islam. Yang pertama, mereka sering mengatakan bahwa perang yang dimaksudkan itu adalah perang melawan kemungkaran. Ya. Misalnya melawan korupsi, melawan prostitusi, melawan kemaksiatan, melawan kejahatan, dan lain-lainnya. Ya. Tapi benarkah perang yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran itu adalah perang melawan kemungkaran? Tentu tidak, karena rasionalisasi seperti ini itu langsung bertentangan dengan wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ya. Di situ jelas perang yang dimaksud Allah ya perang. Membunuh orang kafir itu kamu memang tidak suka, tetapi yang kamu tidak suka itu bisa jadi baik untuk kamu. Itu. Jadi rasionalisasi yang dikemukakan itu langsung bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Rasionalisasi lain sering mengatakan bahwa harus dipahami dalam konteks waktu. Artinya konteks waktunya adalah masa Muhammad. Sehingga perang yang dimaksudkan itu adalah perang pada masa Muhammad, bukan masa kini. Atau orang kafir yang dimusuhi, yang diperangi itu adalah orang kafir masa Muhammad, bukan masa kini. Ini rasionalisasi yang dikemukakan. Tapi benarkah rasionalisasi ini? Tentu tidak. Karena apa? Karena kalau kita membuat rasionalisasi seperti itu, maka wahyu Allah menjadi mati. Wahyu Allah hanya berlaku untuk orang Islam pada masa Muhammad saja. Dia tidak relevan untuk masa kini. Wahyu Allah mati. Untuk apa ditulis lagi dalam kitab tersebut? Ya. Kita dapat membuat perbandingan tentang pengharaman babi. Ya. Babi diharamkan karena babi itu jorok. Karena babi itu kotor, najis. Kalau menggunakan rasionalisasi tentang perang tadi, disesuaikan dengan konteks waktu, maka babi haram itu hanya berlaku pada masa Muhammad. Tidak bisa diberlakukan pada masa kini. Karena apa?
Ya karena babi-babi sekarang sudah bersih, tidak kotor lagi. Gitu. Model seperti ini. Jadi rasionalisasi seperti itu sama sekali membuat wahyu Allah itu mati.